Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Seman Sakra, kembali lagi di podcast Cerita Siswa Seman Sakra bersama saya Sabina Sinku Visisera. Nah teman-teman, pada podcast kegiatan kali ini kita mengundang tamu spesial nih teman-teman. Ingin tahu siapa? Kameramen boleh dong menghadap ke tamu kita. Oke, di sini ada dua bapak yang akan berbagi kisah inspiratif dan motivasi. Boleh dong Bapak memperkenalkan diri kepada para pemirsa terlebih dahulu. Terima kasih Sabina. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, izin memperkenalkan diri. Nama saya Sartio. Saya yang ditugasi pemerintah untuk menjadi kepala SMA Negeri 1 Karanganyar. Terima kasih. Selanjutnya boleh Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, perkenalkan nama saya Dwi Ristanto. Saya sebagai Wakasek Guru di SMA Negeri 1 Karanganyar. Terima kasih. Baik, teman-teman, bagaimana nih perasaannya kali ini? Podcast Cerita Siswa Seman Sakra mengundang dua tamu spesial nih dengan tema Sekolah Adi Pangestuti. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak Sardio, bagaimana pandangan Bapak tentang Sekolah Adi Pangestuti Bapak dan penerapannya di SMA Negeri 1 Karanganyar saat ini? Oke, terima kasih Mbak Sabina. Para pemirsa, yang pertama kami sangat bersyukur SMA Negeri 1 Karanganyar menjadi satu dari 14 sekolah yang dipercaya oleh lembaga NGO Non-Government Organization Solo Bersimponi untuk bergabung menjadi sekolah Adi Pangestuti. Itu bersyukur bersama. Kemudian kita rasakan betul ini menjadi bagian yang sekarang menjadi sangat lebih urgent karena berbagai pemberitaan di media juga saya rasa pemirsa memahami ada 3 dosa besar dunia pendidikan yang harus kita selamatkan, baik itu kekerasan, bullying, intoleran. Dengan adanya sekolah Adi Pangestuti, maka nilai-nilai budaya Nastalaku itu kita tanamkan, kita uri-uri bahasa Jawanya untuk dilaksanakan di sekolah di seluruh warga sekolah. Itu Wah, ternyata keren banget ya teman-teman dari pandangan Bapak tentang Sekolah Adi Pangestuti yang ada dan sudah diterapkan di SMA Negeri 1 Karanganyar. Terima kasih Bapak Sardio. Dan selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bapak Dwi Ristanto. Kan tadi Bapak Sardio sampun menyebutkan tentang 3 dosa besar dunia pendidikan. Lalu pandangan Bapak, bagaimana ceritanya SMA Negeri 1 Karanganyar bisa menjadi sekolah Adi Pangestuti? Baik, terima kasih Mbak Sabina. Jadi ceritanya panjang sekali. Wah, panjang Ini mau panjang atau pendek aja? Mungkin sedang aja Pak. Oke. Jadi gini, beberapa bulan yang lalu itu kan sekolah kita SMA Negeri 1 Karanganyar mendapatkan surat dari Solo Bersimponi. Intinya bahwa surat itu dari Solo Bersimponi itu menawarkan program yaitu Sekolah Adi Pangestuti. Kemudian kita diundang bersama-sama dengan 14 sekolah yang lain untuk mengadakan pertemuan. Nah, di dalam pertemuan itu diadakan sosialisasi sebenarnya Sekolah Adi Pangestuti seperti apa. Akhirnya kita amati, kita cermati, ternyata program-program yang diluncurkan dari Sekolah Adi Pangestuti itu
sangat mendukung, sangat sesuai, sangat sinergi dengan visi misi sekolah kita gitu. Sehingga dari situ kita ambil kesimpulan, kita putuskan bahwa kita sangat mendukung dan menerima apa yang menjadi program dari Solo Bersimfoni itu. Sehingga secara teknis sudah kita laksanakan program Adi Pangestuti itu sampai hari ini. Gitu Mbak Sabina. Itu singkatnya ya, nanti panjangnya nanti bisa kita bicara yang lain. Jadi ini juga bisa menginspirasi sekolah lain ya Bapak agar walaupun tidak tergabung ke dalam sekolah Adi Pangestuti tetapi tetap nilai-nilai yang ada, apalagi kita di Pulau Jawa nih Bapak, tetap tertanam di jiwa masing-masing siswa maupun warga. Selanjutnya Bapak Sarbio, saya ingin bertanya, kan tadi kan sudah dijelaskan mengenai pandangan Bapak tentang sekolah Adi Pangestuti. Selanjutnya proses pendidikan di sekolah Adi Pangestuti itu kenapa sih kok bisa berbeda dengan sekolah yang lainnya? Dan apa yang membuat sekolah Adi Pangestuti ini unik dalam pendekatan pembelajaran gitu? Oke, terima kasih. Secara umum sebetulnya proses pembelajaran kita tidak jauh berbeda. Secara umum, karena kita saat ini sama-sama melaksanakan kurikulum merdeka. Dan sehingga di dalam kurikulum merdeka itu salah satu program kegiatannya adalah proyek P5, penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, dengan adanya program sekolah di Pangestuti ini menjadi sebuah sinergi yang bagus, karena program sekolah di Pangestuti mengangkat nilai-nilai perilaku luhur yang diambil dari budaya lokal Jawa, tapi sebenarnya nilainya itu global. Tidak hanya Jawa, hanya memang diambil dari nilai-nilai budaya Jawa. Ada kulit pukul, ada gotong royong, ada tepung seliro, itu semuanya kan budaya Jawa. Tetapi itu nilai-nilainya adalah nilai-nilai universal, nilai-nilai global. Ini sehingga keunikannya tambah di situ. Jadi kita semuanya warga sekolah, khususnya para siswa sebagai generasi Z ya, yang mungkin makin jauh dari pemahaman mengenai budaya lokal, itu seperti itu wajib. Kalau kita menengok ke belakang aja, jadi cita-cita atau semboyan dari bapak pendidikan kita, Diajar Siwatoro itu kan juga diambil dari filsafat Jawa. Ing ngaso sungkrodo, ing madya bangun kaso, tuturi dan daya. Ini juga sama kan, nilai-nilai lokal yang sebetulnya filsafatnya. Nah, sehingga dengan Hastalaku ini kita kolaborasikan di dalam pembelajaran, baik itu kurikuler maupun kegiatan-kegiatan di proyek 5 tadi. Ya. Juga dengan pembiasaan sehari-hari warga sekolah, ya, saling menghormati perbedaan, saling hormat satu sama lain, baik yang muda dengan yang tua atau sebaliknya. Dan itu sekali lagi tidak akan lekang, karena itu pembiasaan karakter. Ya. Dan Ramadhan itu universal. Nilai-nilai itu seandainya nanti putra-putriku atau generasi Z ini karena globalisasi mungkin berkomunikasi, mungkin bekerja atau sekolah di luar, baik itu luar daerah maupun luar negeri, Hastalaku ini akan menjadi fondasi yang sangat-sangat baik, tetap melekat meskipun tadi ini diambil dari nilai budaya. Jadi uniknya saya kira di situ, kemudian diintegrasikan pada proses pembelajaran maupun pembiasaan sehari-hari, dimulai di lingkungan sekolah. Demikian ya.
matur suwun Bapak. Ternyata kita mendapatkan motivasi dan juga inspirasi teman-teman. Nggak cuman kita tuh sebagai generasi Z yang hanya sehari-hari memegang laptop, memegang HP, yang tahu budaya-budaya internasional, kita tuh juga harus tetap menanamkan jiwa-jiwa Jawa kita. Kalau kita dari Jawa nih, tapi kalau dari masing-masing daerah tetap kita tanamkan nilai-nilai tersebut. Nah, ini merupakan salah satu yang ditanamkan di kurikulum Merdeka. Selanjutnya adalah saya ingin bertanya kepada Bapak Dwi Santo. Niki Bapak, tadi kan sampun bercerita tentang SMA Negeri 1 Karanganyar itu terpilih menjadi sekolah Adipanges Tuti dan juga ada hubungannya mendukung visi misi sekolah SMA. Nah, lalu bagaimana sih Pak tentang program unggulan ataupun kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah? Bisa diceritakan? Oke. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwa sebenarnya program Adipanges Tuti dengan penerapan hastalaku itu bisa diterapkan dalam berbagai bentuk. Bisa dalam pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, kemudian pembelajaran P5, kemudian pembiasaan atau budaya-budaya positif yang ada di sekolah. Itu semua bisa dijadikan sebagai sarana dalam mengimplementasikan atau membiasakan anak-anak itu punya hastalaku. Nah, kemudian khusus untuk Adipanges Tuti ini memang kita mencari sebuah kegiatan yang mudah untuk sebagai bahan atau sebagai media penerapan hastalaku itu, yaitu salah satunya adalah P5. Jadi kita menjalankan program Adipanges Tuti itu di dalam kegiatan pembelajaran P5. Nah, khususnya adalah pada tema Bhinneka Tunggal Ika, kemudian bangunlah jiwa raga, dan satu lagi kearifan lokal. Tapi sebenarnya bisa dilaksanakan pada semua kegiatan. Contoh juga misalkan pada kegiatan ekstrakurikuler itu juga kita bisa menerapkannya dalam berbagai bentuk kegiatan, misalkan karawitan. Kemudian yang kelas 11 itu ada ini Mbak, ini saya kira program yang sangat spektakuler ya. Jadi ada kelompok belajar. Ya, kelompok belajar itu kita desain sesuai dengan minat dari anak-anak. Nah, hubungannya dengan hastalaku itu ada kelompok belajar itu retorika Jawa. Ya, retorika Jawa. Ini saya kira se-Indonesia mungkin baru ini ya. Iya, baru ini Pak. Saya juga baru mendengar retorika Jawa. Ada SMA yang kelompok belajarnya adalah retorika Jawa. Oke. Itu. Jadi dalam kelompok belajar itu anak-anak yang generasi Z yang mungkin notabene itu sudah jauh dari nilai-nilai kejawaan ya. Itu kita tarik agar mau belajar budaya-budaya Jawa, khususnya adalah tentang bagaimana cara menjadi MC dalam bahasa Jawa, atau apa namanya itu, pambiwara ya, kemudian pidato bahasa Jawa dan seterusnya, seperti itu. Jadi di tengah gemburan-gemburan medsos atau teknologi yang kekinian, di mana kita tahu anak-anak itu kan sekarang ini kalau kita ajak yang berbau-bau Jawa, berbau-bau dalam tanda kutip zaman dulu konvensional itu kan agak kurang tertarik gitu. Maka kita adakan kelompok belajar, salah satunya adalah itu tadi retorika Jawa. Gitu. Ya harapannya nanti anak-anak kan lebih mencintai budaya-budaya lokal tadi, kemudian juga memiliki keterampilan dalam menerapkan apa yang diajarkan di dalam retorika Jawa itu. Kira-kira seperti itu, Mbak. Ternyata keren banget nih Pak. Karena biasanya kalau dari teman-teman itu kan kayak untuk budaya Jawa yang dahulu itu kuno, mistis gitu kan. Dan dengan retorika Jawa, kelompok belajar retorika Jawa ini dikemas secara modern yang lebih tepatnya. Begitu. Baik Bapak. Nah, ini saya selanjutnya akan bertanya kepada Bapak Satrio. Nah,
Tadi kan sampun diceritakan tentang sekolah Adi Pangestuti. Untuk mendalami lebih tentang sekolah Adi Pangestuti, bagaimana sih Pak sekolah itu bisa mendukung perkembangan karakter, terutama jiwa-jiwa kepemimpinan seorang siswa? Apalagi kan terkadang seorang siswa itu ada yang ingin menjadi ketua DPR, gubernur, bahkan ada yang ingin jadi presiden, Bapak. Mbak Sabina pengen jadi apa? Saya pengen jadi menteri, Pak. Oke, betul. Ini mumpung hari baik ya. Terima kasih apresiasinya untuk pemirsa juga segenap siswa SMA Negeri 1 Karanganyar dalam rangka memperingati hari 2023 juga ulang tahun PGRI yang ke-70. Dan dikaitan dengan tadi jadi penerapan Hesta Lagu untuk membangun jiwa kepemimpinan generasi muda, khususnya siswa-siswa SMA Negeri 1 Karanganyar, ini sangat relevan. Karena untuk jadi pemimpin itu butuh jiwa besar, butuh pemahaman yang luas, yang kompleks, ya, juga butuh pengendalian diri yang matang, dan itu prosesnya tidak bisa tiba-tiba. Kalau kita yang namanya karakter itu harus mulai dari dilatih, kemudian dibiasakan, menjadi habituasi, dan akan menjadi budaya sehari-hari. Tapi setiap orang yang mengamalkan. Nah, ini kalau para pemirsa, para siswa SMA Negeri 1 Karanganyar, kita doakan ya, semuanya sukses, ya, jadi pemimpin, gurunya, ya, biar kita menjadi guru. Doakan kami tetap istiqomah untuk melayani sebaik-baiknya. Nah, anak didiknya biar berkembang sesuai potensi dan zaman itu. Silakan dimotivasi diri sebaik-baiknya, disemangati diri sendiri sebaik-baiknya, tapi basicnya adalah bagaimana pemimpin kalau kemudian tidak punya jiwa rela. Karena nanti yang akan dipimpin itu tentu heterogen orangnya, ya kan? Inilah perlunya keposisian. Perlunya gotong royong, karena nanti pemimpin mesti ada yang dipimpin, itu kolaborasi. Jadi berbagai orang, berbagai aspek, berbagai karakter. Dengan latihan, membiasakan, Hesta Lagu nanti dihayati kemudian diamalkan. Ini sangat betul-betul untuk nanti generasi berarti itu semuanya itu menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang bisa sukses mengorganisir dimanapun, baik itu di perusahaan, di instansi pemerintah, di semua lagi. Kami persilakan Hesta Lagu itu hari dibaca, kemudian dihayati, dan dilatihkan, diterapkan, untuk dilatihkan, untuk diterapkan sehari-hari, bukan sekedar apa, ya kan? Ada tadi saya katakan, kalau habituasi itu dipupuk dari sedikit kan biasa, tidak bisa dibandingkan. Nanti aja kalau saya sudah jadi pemimpin, nggak bisa. Gitu. Susah Ya, bakal susah karena ini bukan ilmu, tetapi adalah jadi sangat tepat untuk para generasi bisa memimpin dengan baik dengan berpedoman pada nilai-nilai yang berkaitan dengan Betul sekali, Pak. Jadi teman-teman,
Nah, untuk para pemirsa sekalian, jadi nilai hastalah itu nggak cuma dibaca, dihafalkan, cuma dilihat. Bahkan di sekolah kan ada banyak tulisannya ya Bapak. Itu nggak cuma sebagai bahan foto sekalian, tapi juga ditanamkan di diri kalian. Gimana dong kalau kalian mau jadi pemimpin tapi nggak ditanamkan di jiwa kalian masing-masing? Bagaimana ya akan kalian pimpin nanti? Oke, sangatlah menginspirasi ya Bapak. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bapak Dwi Ristanto nih, kan sebagai wakil siswaan kurikulum ya Bapak. Jadi saya ingin bertanya tantangan utama yang dihadapi oleh siswa apabila di sekolah di kampus studi. Tantangan selama Bapak menjadi Jadi tantangan utama yang kita hadapi sebenarnya adalah kondisi siswa itu sendiri. Jadi kita tahu bahwa saat ini kan di tengah gemburan-gemburan tadi ya teknologi, kemudian medsos dan seterusnya itu anak-anak memang tadi saya sampaikan lebih cenderung menolak hal-hal yang sifatnya klasik, konvensional seperti itu. Dan dengan adanya mereka pegang HP, kemudian setiap hari main medsos, itu membentuk karakter-karakter mungkin agak egois, kemudian individualis dan seterusnya. Sebagai contoh Mbak, mungkin Mbak Sabida juga sering ngamati ya. Misalkan ada 5 orang teman gitu ya, sedang duduk bareng, jajan misalkan di kantin. Itu mereka kan semuanya pegang HP, pegang laptop, pegang ini ya, HP-nya masing-masing. Sibuk dengan HP-nya masing-masing. Jadi jarang yang ngobrol. Betul sekali gitu. Bapak. Saya juga melihat teman-teman itu jarang, maksudnya kumpul di kelas pun ada yang bergelombang. Itu tuh nggak ngobrol tapi malah justru main HP sendiri-sendiri, asik sendiri lah Pak. Ya, jadi tantangannya saya kira itu. Lah, hal-hal semacam itu tadi saya sampaikan, itu sebenarnya secara tidak terasa membentuk karakter-karakter anak gitu. Jadi dengan HP, lebih fokus pada HP dan seterusnya. Seolah-olah itu mereka itu hidupnya cukup dengan HP. Iya. Saya itu bisa mendapatkan segala sesuatu dari HP. Jadi secara instan gitu Pak. Iya betul. Nah itu, ya kalau anak sudah seperti itu memang kita butuh energi yang agak ekstra untuk menarik, untuk menanamkan nilai-nilai hastalah tadi gitu. Gotong royong, kemudian tepos liro dan seterusnya tadi gitu. Itu yang saya tambahkan juga bisa. Jadi ya mari secara kodrat kita ya sadar bahwa manusia itu sebetulnya kan satu kesatuan yang makhluk individu, tapi kan sekaligus juga makhluk Sosial. Bukan berarti kemudian yang tua misalnya tidak setuju atau apa dengan perkembangan anak-anak pakai HP, tetapi harus menjaga keseimbangan. Betul Bapak. Karena sadar betul sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang harus membangun interaksi, membangun komunikasi, membangun kerjasama, saling menghargai. Itu kan. Nah, kadang-kadang tadi, makanya kami matur setelah itu kalau biaya itu tidak akan. Jadi bukan itu barang rumah, barang tas. Untuk medsos pun ini sebetulnya sangat diperlukan. Bagaimana generasi Z sekarang yang sudah menjadi kebutuhan pokok, adanya medsos, adanya HP, untuk bisa menggunakan medsos dengan benar, dengan baik. Ya. Misalnya satu aja, salah satu istilah itu pangerten, ya kan? Pangerten itu ya memahami lah perbedaan itu mesti ada. Itu kemudian kalau membaca di medsos ada apalah berita apa itu tidak langsung kemudian ditanggapi secara mentah-mentah, itulah perlunya tadi. Oh ya, kita harus mengolah diri.
sehingga bisa menjaga jangan kemudian ya menulis kata-kata yang tidak semestinya di medsos dan sebagainya yang itu sebetulnya merugikan baik orang lain maupun utamanya diri sendiri. Jadi selalu saya tekan ayat salah itu sebetulnya tadi nilainya lokal budayanya tapi itu universal. Nah, kemudian meskipun itu zamannya berubah itu masih sangat-sangat Iya, masih. sangat ya, Terus, kita percaya ya Pak Dwi ya. tadi kan dari Bapak Dinis dan juga Bapak Sahrul ini sangat ada hubungannya dengan teknologi yang sekarang digunakan oleh Genset ya Pak. Jadi ada juga program pemerintah juga dari Kominfo yang namanya bijak berdigitalisasi, bijak media sosial. Ini juga cocok sekali untuk teman-teman diterapkan di kehidupan sehari-hari yang biasanya ngepost story WhatsApp, ngepost story Instagram. Jangan lupa perkataannya itu dijaga, mau berkomentar. Begitu ya Bapak? Iya, termasuk unggah-unggah gambar dan Iya, betul sekali. itu kan. Apalagi yang sekarang Mari kita mulai dari kita sendiri, tidak usah menunggu yang lain berbuat. Pokoknya kalau kebaikan itu sekecil apapun dimulai. Memulai dari diri sendiri dan tidak usah nunggu nanti. Oh, sebisa mungkin. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Dinis. Kan sudah dijelaskan, kita juga sudah mengobrol lebih banyak lagi tentang sekolah Adi Pangestuti. Nah, ini Pak, saya kan tadi kan agak menyinggung sedikit tentang visi misi sekolah yang bersinergi dengan sekolah Adi Pangestuti. Nah, sekiranya apa sih visi misi Adi Pangestuti yang membentuk generasi penerus yang berkualitas dari Bapak Dinis sendiri, terus Jadi kalau kita melihat kembali visi misi dari sekolah kita SMA Negeri 1 Karanganyar adalah berakhlak mulia, kemudian berprestasi, iya, dan berbudaya lingkungan. Jadi di situ berakhlak mulia itu jadikan poin utama, poin pertama yang dituliskan atau disebutkan. Nah, tentu berakhlak mulia itu adalah bentuk dari karakter seseorang atau karakter murid gitu. Kita ingin bahwa lulusan kita atau murid-murid kita itu memiliki akhlak yang mulia gitu. Akhlak itu tentu kan beberapa dimensi. Ya, ada dimensi sosial. Nah, dimensi sosial itulah yang akan kita bangun melalui nilai-nilai hastalaku itu gitu. Jadi sangat sinkron ketika nilai-nilai hastalaku itu kita terapkan di dalam program sekolah, itu sangat menguatkan dari pencapaian visi misi sekolah. Itu sangatlah bisa ditiru oleh sekolah lain gitu Bapak. Sangat apalagi bisa. Kayak sekolah yang sekarang mungkin terlalu banyak kasus bullying seperti itu untuk mengatasi anak-anak yang istilahnya bandel gitu. Untuk Bapak Satrio, kalau tanggapan dari Bapak seperti apa? Terima kasih. Sebenarnya itu tadi sudah Pak Dwi. Jadi kita sandingkan antara visi sekolah dengan visi dari sekolah di Pangestuti itu match, saling melengkapi. Tadi kita mengharapkan mencanangkan cita-cita bahwa segenap warga sekolah salah satu khususnya nanti para siswa yang pada gilirannya akan menjadi alumni, para pemimpin itu kan tadi betapa dapat pada Tuhan itu ya sekaligus karena itu melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu kan dengan visi sekolah di Pangestuti yang menanamkan nilai-nilai hastalaku untuk membangun karakter generasi penerus.
match kan. Betul. Jadi ya insya Allah kalau setelah itu diterapkan, ini orang akan menjadi orang bertakwa, ya kan? Berarti kan ini nilai kebaikan yang dipraktekkan sudah sesuai kan dengan perintah agama apapun yang dianut. Nah, kemudian tadi visi sekolah kita adalah berprestasi. Insya Allah lah dengan memahami betul menerapkan hasil itu akan memotivasi semua warga sekolah, khususnya para siswa untuk prestasi itu luas, baik prestasi akademik maupun prestasi non-akademik, ya kan? Itu sehingga match juga kan dengan prestasi. Nah, kalau yang ketiga menanamkan berbudaya lingkungan. Nah, kita harus sadar betul manusia itu adalah makhluk yang diciptakan untuk memanfaatkan dan sekaligus memelihara lingkungan. Cocok dengan visi sekolah di saya katakan sekali lagi, visi sekolah kita bertakwa, berprestasi dan berbudaya lingkungan itu dengan visi sekolah di Pangestudi yang menanamkan nilai-nilai laku pada seluruh warga sekolah utamanya peserta didik untuk membangun karakter ini saling melengkapi. Benar, saling menguatkan dengan yang lainnya Bapak. Oke, terus sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Sardio dan juga Bapak Tristanto tentang bagaimana hubungan antara guru, warga dan juga murid di sekolah Adi Pangestudi. Apakah hanya sudah sampai guru yang siswa menghormati guru, terus para siswa menghormati warga yang ada di sekolah seperti itu. Baik, jadi saya kira nilai-nilai hastalaku itu sudah tertanam pada warga sekolah. Jadi pada anak-anak, kemudian pada guru, bahkan pada orang tua. Nah, buktinya adalah di dalam kehidupan sehari-hari itu sudah muncul budaya-budaya positif yang sangat baik. Misalkan saja ketika seorang siswa itu berpapasan dengan guru, maka menyapa, kemudian saling cium tangan dan seterusnya. Kemudian adanya juga budaya 5S, ya, senyum, sapa, salam, sopan, santun, seperti itu. Jadi antara siswa terhadap guru juga, kemudian antara guru dengan guru juga sudah, antara guru dengan murid juga. Jadi kalau guru dengan murid, ya kita juga menghargai murid, kita juga menyayangi murid dan seterusnya. Seperti itu. Jadi saling berkesinambungan ya Bapak, dan juga saling istilahnya kalau di sekolah itu adem ayem tentrem gitu. Jadi nggak ada gimana ya, misalnya terlalu umum sombong dan sebagainya itu tidak. Soalnya ada pertanyaan terakhir nih Bapak. Ini kepada Bapak Sardio selaku kepala sekolah. Apa harapan dan cita-cita dari Bapak kepala sekolah terkait masa depan pendidikan di SMA Negeri 1? Monggo Bapak. Harapannya seluruh warga sekolah memahami visi misi sekolah. Ya, karena visi misi sekolah itu sebetulnya harapan bersama seluruh komponen sekolah untuk bisa membekali alumninya, lulusannya itu tadi memiliki ketakwaan, ya, membudayakan prestasi dimanapun dalam bidang apapun dia bekerja. Ya, prestasi itu pengertiannya kan sesuatu yang positif. Jadi itu tidak sekedar lomba, tetapi gaya hidup sebetulnya prestasi.
makanya itu relevan dalam semua bidang yang akan digeluti juga tadi budaya lingkungan ini adalah sehingga saya secara pribadi berharap betul satu kondisi selama kegiatan di sekolah ini semuanya akan berjalan dengan saling asah asih masuk antara seluruh warga sekolah tidak disampaikan Pak Dwi. Sekiranya kita tidak dipilih menjadi sekolah di bawah studi sebetulnya ya kita sudah menang. Tapi justru karena kita dipilih itu menjadi penguatan tersendiri. Jadi jangan salah pengertian, wah berarti ada masalah ya. SMA 1 karena dipilih menjadi di bawah studi berarti ada yang perlu ditingkatkan agar tidak terjadi kekerasan, bullying. Itu penguatan yang sudah baik. Dan kami berharap betul dengan tadi visi misi nanti alumni itu suksesnya itu berkarakter. Wah, Iya kan? Iya, Sukses betul. yang berkarakter. Jadi pengusaha ya jadi pengusaha yang baik, benar, berprestasi, dan gitu, bertakwa. Jadi ASN juga begitu. Nanti saya tidak ingin mendengar ada alumni yang sukses tapi kemudian melakukan penyimpangan. Kan kita jaga bersama. Nama baik, nama besar, dan ini akan selalu dibawa kemanapun nanti alumni itu mengabdi atau melaksanakan tugas. Kalau alumni sama satu, kalau itu baik, semua akan terang. Ya, makanya Pak ini visi misi dan jadi slogan yang kita upayakan sesuai keyakinan dan agama, budayakan prestasi, budayakan lingkungan peduli dan dilandasi dengan karakter utamanya di begitu. Itu teman-teman, kata dari Bapak Kepala Sekolah kita nih, kan menjadi seorang sukses itu harus memiliki jiwa karakter yang baik. Jadi jangan lupa untuk selalu menerapkan nilai-nilai yang ada di poin-poin hastalahu. Jangan cuma dibaca, tapi juga diterapkan. Baik, terima kasih Bapak Rizkianto dan juga Bapak Sargiono. Dan untuk teman-teman podcast cerita siswa Semansakra, untuk mengakhiri, di dunia yang penuh warna ini setiap masa itu memiliki kisah, keindahan, dan inspirasi tersendiri. Semoga kisah inspiratif dari Bapak Satrio dan juga Bapak Dimitris yang disampaikan dapat meningkatkan semangat kita di dunia pendidikan. Tak terasa waktu berlalu, mari tetap berhubung. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Sabina Sinkuvisisela dengan podcast Cerita Siswa Semansakra. Sebelumnya boleh kita ajarkan terlebih dahulu Bapak. Nanti kalau saya mengatakan cerita siswa Semansakra, berbagi untuk bersama. Oke. Siap. Teman-teman yang di rumah maupun yang di ruangan ini bisa mengikuti bersama-sama. Cerita siswa Semansakra, berbagi untuk bersama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Satria dan Pak Diri. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin.